di sini juga di Gucci Play itu sebenarnya gue ada 3 lagu Oke, siap. baru lagu gue sendiri itu lagunya Ariel Niji itu gue yang nyanyiin juga, lagunya David Noah itu juga gue yang nyanyiin. Jadi sebenarnya gue udah keluar 3 single baru cuman di Gucci Play dan Oh, baru oke. rilis hari ini. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ivan Seventeen. Pilih karir solo, Ivan Seventeen tak ingin bentuk band baru. Penyanyi Ivan Seventeen memilih tetap bernyanyi solo dan tidak membentuk band baru setelah kehilangan sahabatnya di band Seventeen. 3 personil band Seventeen yakni Bani, Andi, dan Herman meninggal dunia setelah diterjang bencana tsunami di Tanjung Lesung, Anyer, Banten pada 23 Desember 2018 lalu. Tragedi tersebut hanya menyisakan Ivan Seventeen. Saat ini ia memilih tetap bernyanyi solo tanpa band. Kembali bernyanyi dan bermusik perlahan menyembuhkan luka batinnya itu. Baginya, tidak membuat band baru adalah bentuk penghormatannya pada 3 personil band Seventeen yang telah meninggal dunia pada 4 tahun lalu. Berikut wawancara dengan Ivan Seventeen. Untuk manggung-manggung solo-solo Masih manggung gue terakhir masih mau manggung gitu. Masih membawain cuma konsep baru ya. Jadi konsep panggungnya bercerita dengan audio dan visual lighting. Oke. Mas menuju 4 tahun kehilangan rekan band itu maksudnya masih suka kepikiran nggak sih? Masih loh. Masih suka didatangi teman-teman lewat mimpi kah? Kalau itu enggak. Oh, udah nggak? Ya kadang-kadang beraksi sekali, jarang ya. Cuman maksudnya kalau anak-anak saya itu kan apa ya? Jadi hal yang tidak akan pernah berhenti dibicarakan. Oke. Tapi bukan berarti ngomongnya sedih-sedih doang ya. Iya. Ngobrol karyanya, Iya. masa-masa menyenangkannya. Oke, Mas, tapi maksudnya bicara karya kan mungkin masih banyak banget yang mendengarkan lagu-lagu Seventeen gitu, dan seperti apa sih respon dari teman, maksudnya orang-orang gitu yang maksudnya masih mendengarkan lagu Seventeen tapi orang-orangnya mungkin sudah tidak tiada gitu. Gimana? Maksudnya masih respon dari orang-orang gitu, maksudnya banyak nggak sih komentar-komentar yang mensupport untuk Mas Ivan, maksudnya misalkan ngeband lagi dong gitu untuk apa ya namanya, melestarikan lagi lagu-lagu Seventeen gitu. Ya seneng lah, seneng. Banyak teman-teman yang support gitu. Akhirnya gue bisa balik lagi ke musik, gitu. Gue bisa balik lagi ke industri musik dan gimana ya, pada intinya gue udah dikasih hidup. Gue udah dikasih hidup. Percuma gitu kalau gue hidup, tapi gue gak melakukan sesuatu yang benar dan bermanfaat untuk orang. Mungkin banyak hal, ada tragedi besar yang menyakitkan gitu di industri musik di ingatan gue gitu. Tapi gue tahu yang menyembuhkan gue pada saat itu juga musik gitu. Dan makanya I dedicate my life sekarang buat industri musik karena itu, karena gue ngerasa masih banyak banget musisi di luar sana yang susah dan gue ngerasa kayak ya lo masih dikasih hidup, terus lo mau ngelakuin apa buat orang lain? Kalau lo kayak gitu-gitu aja, gue ngerasa kayak kurang. Tapi lo waktu itu butuh waktu berapa lama sih untuk, maksudnya untuk akhirnya lo ikhlas dan akhirnya bangkit lagi buat bermusik lagi gitu? 6 bulanan. Bulanan tuh. Jadi akhirnya sampai akhirnya gue bisa balik lagi ke musik, bisa manggung lagi. 6 bulanan. Nah, Mas, apa ya? Untuk komunikasi dengan maksudnya keluarga-keluarga. Berita selanjutnya dari penyanyi sekaligus musisi Melly Goeslaw, operasi turunkan berat badan. Penyanyi Melly Goeslaw menjalani operasi bariatrik untuk menurunkan berat badannya.
Operasi bariatrik adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengatasi kelebihan berat badan dan menghilangkan lemak berlebih pada tubuh. Melly Guslow melakukan operasi setelah merasa lelah mengonsumsi obat penurun badan. Ia mengaku kesulitan untuk menjalani program diet secara alami karena tidak bisa menahan selera makannya. Setelah diet yang dijalaninya tidak kunjung berhasil, Melly Guslow disarankan oleh Tompi, yakni dokter yang juga penyanyi, untuk menjalankan operasi bariatrik. Melly Guslow memberanikan diri untuk mencoba operasi tersebut setelah hasil pemeriksaan organ tubuhnya dinyatakan sehat dan normal. Perempuan yang kini berusia 48 tahun itu pun bersyukur pada kondisi tubuhnya saat ini. Bahkan berat badannya turun 23 kg setelah hampir 4 bulan melakukan operasi bariatrik. Berikut wawancara dengan Melly Guslow. Ini bolongnya yang banyak, 3 bolongan. Semuanya kegedean. Jeans aku segini nanti minggu depan mau lebih dari 12 tahun aku berjuang menurunkan berat badan. Pernah yoyo naik turun akhirnya menemukan jalan yang paling baik ini bariatrik. Alhamdulillah akhirnya berat badanku sekarang udah turun dari 87 ke 64 berapa ya? 23 kilo ya. Dalam waktu 3 bulan lebih. Alhamdulillah. Puas banget. Punya metode ini dari mana? Dari Tompi. Alasan sendiri gitu yang membuat Melly tuh kayak tergerak pengen, oh gue perlu nih bariatrik nih gitu. Karena aku sebenarnya udah capek mengkonsumsi obat diet. Bayangin aja 12 tahun berapa juta obat yang masuk ke badan gue ya. Belum suntikan dan lain sebagainya. Terus dietnya juga aku gak bisa diet, tukang makan banget. Mungkin itu juga yang membuat aku yoyo ya gitu ya. Bukan karena obat dietnya atau apa, karena memang tukang makan gitu. Nah, ketika dikasih tahu sama Tompi, ya, lu bariatrik aja gitu. Terus ketemu sama dokter Peter, ya alhamdulillah dia approve sama dokter jantung, dokter ahli penyakit dalam, dokter paru dan lain sebagainya di approve, akhirnya dilakukanlah bedah bariatrik. Tadi kan disempet bilang kalau misalnya setelah operasi ini kan ada perubahan makan ya, jadi dari yang cair gitu. Iya. Nah selama itu tuh ngerasain kayak jadi lemes nggak sih? Karena kan sebelumnya makannya padat gitu ya. Nah itu yang aneh ya. Aku pikir juga aku bakalan lemes dan gak punya tenaga. Tapi kan lihat aja sendiri. Aku segar, nggak lemes, terus nyanyi juga makin energik gitu. Suara juga jadi lebih baik ya karena udah berhenti ngerokok. Terus badan juga turun 23 kilo, pastinya pas jingkrak pas loncat akan lebih enteng kan gitu. Ya alhamdulillah sih, cuman adaptasinya itu aja. Dari hari pertama tuh sampai 2 minggu harus cuman bisa minum air putih, teh tawar sama susu protein. Tapi ternyata kenyang juga kok. Tapi nggak ada masalah GERD-nya gitu ya? Karena cuma minum cair aja gitu? Nggak ada sama sekali, nggak ada masalah karena mungkin lambungnya kecil ya. Proses setelah operasi itu sendiri berapa lama dan apa sih yang diangkat itu dalam? Aku 3 jam operasinya, yang diangkat lambung, diangkat 85%, jadi tinggal 15% lagi. Lihat langsung nggak sih lambungnya, entah itu karena udah tadi yang dibilang ada videonya kan, kayak tadi tuh ada videonya, aku dikasih videonya jadi lihat. Tapi kan waktu Berita selanjutnya datang dari Raffi Ahmad yang biayai istri Bopa Castello umroh. Pelawak Bopa Castello senang ketika Raffi Ahmad membiayai Gita Resya untuk berangkat ibadah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Gita Resya adalah istri dari Bopa Castello. Tawaran umroh tersebut disampaikan Raffi Ahmad atas disinggung istri Bopa Castello terkait dengan hutang senilai 80 juta rupiah. Gita Resya yang disebutkan memiliki hutang pada Raffi Ahmad itu justru ditawari beribadah umroh oleh suami Nagita Slavina. Perkara hutang tersebut diakui Bopak sudah selesai. Bopa Castello bersyukur karena diberikan jalan untuk ibadah umroh setelah Raffi Ahmad membagikan sebagian rezekinya. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga berjanji untuk membayarkan cicilan rumah Jessica Iskandar. Raffi Ahmad bahkan pernah membelikan mobil untuk pelawak Ucok Baba. Berikut wawancara dengan Bopa Castello.
Utang tuh gitu mah kecil. Kemarin ini bapak utang bayar besok nangis. Bapak perjalanannya bareng Raffi nggak itu umrohnya Bang? Enggak sih kayaknya. Enggak. Paling kalau kita paling bareng sama manajer kita lah, sama Mbak Ita, sama istri. Perdana sama istri Bang? Ini perdana sama istri, insya Allah. Bareng honeymoon gitu? Enggak lah, masa honeymoon di sono kurang enak lah. Itu namanya tempat suci, jangan sekali-sekali kita salah gunakan tempat itu. Kan banyak orang nikah ke Mekah seakan-akan pengen abadi. Di situ ya pusatnya holy lah, holy man, holy land, holy word, ya kan? Holy speaking, to everything lah. Kalian jalan-jalan nggak? Katanya Raffi dibilang juga dan bilang malaikat surga karena sering banget nolong orang. Oh itu Bapak setuju, karena kan setiap kebaikan itu jangan terucap dari si pelaku, tapi dari orang lain. Nah Bapak, sahabat dia ya mewakili dari kebaikan dia kan gitu. Ya kan? Sekarang juga jika Anda juga akan bantu sama dia buat bayar utang-utangnya. Ya mudah-mudahan lah, ini kan karena kan kita batas kebaikan itu kan, yang namanya batas kebaikan itu jangan kita lihat dari lintas apapun, tapi kita lihat dari lintas kemanusiaan. Itu yang keren. Tak usah kita nyinyir zaman sekarang, tak usah kita ngejelekin orang. Lebih baik kita respect sama diri kita, berbuat banyak kita buat orang lain, itu aja. Kan orang pintar bukan artinya lah harus jago cepat, harus ngejas orang, mengupas sesuatu, ya kan? Mengupas-ngupas filsafat, agnotis lah, apalah, ya kan? Bullshit itu semua, itu orang-orang lemah otaknya sebetulnya. Gitu. Ada kesulitan nggak sih kan sama istri udah jauh. Nah itulah awal pertama kesulitan kita tuh cuma tempat tidur itu doang. Selebihnya mah kita aman-aman aja. Iya nggak? Masalah konteks biologisnya kita harus tahu ya, ritmenya kita harus tahu. Tapi kalau Bapak memberikan kepercayaan sama itu 100% sih. Karena Bapak udah janji. Lu nikah sama gue bukan gue jajah secara jiwa lo, secara perasaan lo, gue lepas. Tapi dengan rule yang kita bangun, kepercayaan, menghormati, menjaga, ya kan? Udah aman, selesai. Ngapain ini dikurung-kurung, kesian? Zaman sekarang mah nggak level lah. Apalagi Bapak kan namanya gimana tahu saya ceritain lah ya. Di Rusia keluarga berapa banyak, ya kan? Di Inggris, ya kan? Nenek itu baru meninggal kemarin. Bapak kan masih di situ kan disiksa. Di mana di Inggris, Pak? Di Inggris lah. Berita selanjutnya datang dari Randy John mencoba ikhlas terima kepergian ibunda untuk selamanya. Pemain sinetron Randy John berduka setelah Sabartina Sitepu meninggal dunia. Sabartina Sitepu adalah ibu Randy John yang meninggal dunia di Rumah Sakit Permata Cibubur Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 12 November 2022 pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Randy John begitu sedih mengetahui kabar duka tersebut. Meski begitu, Randy John yang mengenakan baju koko putih dan celana hitam begitu tegar sambil menemani jenazah sang ibunda. Kekasih pemain sinetron Glenka Cisara itu terlihat ikhlas dan mencoba tegar. Informasi menyebutkan ibu Randy John meninggal dunia setelah berjuang melawan sakit. Rencananya, jenazah ibu Randy John akan disemayamkan dan dimakamkan di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 13 November 2022. Berikut suasana duka. Di hadapan saya saat ini peti jenazah ibunda dari Randy John, pemain Ikatan Cinta, sudah diletakkan untuk rencananya disolatkan oleh pihak keluarga. Di sini sudah terlihat tanda-tanda Randy John sudah siap untuk menyolatkan jenazah ibundanya.
Informasi yang beredar yang dihimpun oleh tim Warta Kota, Ibunda Randy John meninggal dunia pada hari Selasa, pada hari ini, hari Minggu, hari Sabtu, sudah 12 September 2022. Belum tahu penyebab meninggalnya Ibunda Randy John, cuman menurut informasi yang beredar, jenazah Ibunda Randy John akan diterbangkan ke Medan, ke kampung halamannya, untuk dimakamkan di sana. Berita selanjutnya datang dari datang dari Putra Maya Estianti. Tak ada tipe ideal, El Rumi ungkap alasannya masih jomblo. Anak kedua Maya Estianti dan Ahmad Dhani, El Rumi sudah 2 tahun memutuskan untuk tidak memiliki kekasih. Padahal El Rumi mengakui bahwa dirinya tidak muluk-muluk dalam mencari wanita ideal versi dirinya. Bahkan El Rumi mengaku tidak memiliki kriteria khusus. Hal yang terpenting bagi El dalam melihat wanita hanyalah dari tingkah lakunya. Pasalnya wanita yang memiliki tingkah laku baik bagi El Rumi lebih berkelas. El Rumi pun mendeskripsikan hal-hal kecil mengenai tingkah laku wanita yang dapat mencuri perhatiannya. Lebih lanjut, El Rumi mengaku lebih menyukai wanita Asia dibandingkan wanita Barat. Berikut wawancara dengan El Rumi. Sekarang mungkin menjalani sehari-hari ngapain aja nih El? Selain talk show seperti tadi gitu kan? Ya sekarang kesibukannya lagi kembali fokus lagi ya ke ranah musik. Rencananya lagi mau bikin bagan sama rekaman bareng laki-laki. Kalau dilihat di sosmednya kayaknya lagi tur-tur juga ya, maksudnya ngisi dari satu tempat ke tempat lain, entah itu sama Dewa sama laki-laki gitu. Ya saya selama ditawarin kerjaan ya saya terima-terima aja. Cuman di akhir tahun ini saya emang lagi fokus banget buat insya Allah laki-laki rilis single ya. Insya Allah. Mungkin singlenya sendiri sudah jadi dan tinggal rilis atau seperti apa? Demonya udah jadi, tinggal nanti kita bertiga kumpul lagi, kita bikin bagan yang bener lagi, terus ya kita rekaman, terus tinggal dirilis. Ciptaan siapa El? Lagunya? Ciptaannya Dul, karena Dul emang yang dari kita yang sekarang paling bisa bikin lagu Dul, jadi kita sekarang sementara pakai lagunya Dul. Karena biasanya kita kan pakai lagunya Ayah kan, cuman sekarang kayaknya Ayah udah dia menutup kita untuk lebih mandiri karena mungkin umur juga, jadi sekarang kita mungkin nggak pakai lagu ciptaan Ayah, pakai lagu ciptaan. Murni buatan Dul atau ada campur tangan dari Al dan El juga nih? Kalau single yang nanti murni dari Dul, karena kita juga belum sempet untuk workshop bareng, tapi mungkin nanti setelah workshop bareng mungkin ada ciptaan kita rame-rame. Piala Dunia dong Kak, pegang siapa nih kira-kira? Nah, aku kebetulan karena kuliahnya di Inggris jadi dukung Inggris, karena juga aku suka Chelsea jadi dukung Inggris. Persiapannya apa aja Kak buat nonton Piala Dunia nanti kira-kira? Persiapannya ya nggak ada sih. Persiapannya mungkin siap-siap begadang aja ya. Mungkin tapi atau di Qatar mainnya malam apa siang ya? Sore. Kayak siap nonton lah, karena ini kan World Cup ini kan 4 tahun sekali dan pastinya seru banget. Tapi pernah punya pengalaman euforia apa gitu selama pagelaran Piala Dunia gitu? Kalau selama Piala Dunia nggak pernah sih, cuman selama di London kemarin aku banyak sih nonton bola dan juga pernah nonton Inggris di Wembley Stadium. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk tersaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.